Pada peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, cucuku pelan-pelan mendekat, lalu berbisik, Kek, apakah kita sudah merdeka? Apa? Apakah kita sudah merdeka? Aku mulai marah. Hei, siapa yang menyuruhmu menanyakan itu? Aku baca di koran. Cucuku mengeluarkan sebuah sobekan kertas koran dari sakunya, kemudian menunjukkan sebuah kepala berita. Darahku mendidih. Media sekarang semuanya edan. Dagangannya itu semuanya sensasi, bukan fakta. Kemudian ku gali tangan cucuku, lalu ku dudukkan di sampingku. Duduk, jangan ngomong dulu, aku mau bicara. Apa-apa saja kerjaan gurumu itu di sekolah? Apakah gurumu sudah berhenti ngajar sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak memberitahukan kepadamu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 11.30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan kita? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sejak itu kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Oh, jelas kita sudah merdeka. Kalau betul, Kek, kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin? Hampir saja tanganku ini menampar mulut cucuku. Untung aku masih ingat.
Tuyul satu ini masih cucuku sendiri. Sambil menahan geram, aku menggeram. Cucu, dengarkan kakek baik-baik. Kalau kita ini merdeka, itu artinya kita telah bebas dari penindasan penjajah. Kita bebas berbuat, kita bebas berpikir, kita bebas menentukan nasib kita sendiri. Tapi kalau kamu itu lapar, miskin, sakit, terpuruk, gagal, kalah, kecewa, lemah, itu bukan urusan kemerdekaan. Gini, kalau kamu ingin kaya, harus kerja keras, harus mencari sendiri kekayaanmu, membalik sendiri nasib kamu. Tidak ada orang yang mau menolong. Kalau kamu mau berhasil, mau jaya, mau hebat, harus kerja keras, harus berani bersaing, harus berani berkorban, harus berani berjuang melawan tantangan. Enggak ada orang yang mau menyuapi, apalagi mengasihani. Kalau kamu itu ulet, berprestasi, pintar, yakin kamu bakal jadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu malas, bodoh, teler, melempem, doyan nanya, mengeluh, mengemis, protes, yakin kamu bakal jadi orang kere seumur hidup. Karena sebentar, jangan ngomong dulu. Karena jika kita ini merdeka, kita harus bisa mempergunakan sebuah kebebasan yang diberikan kemerdekaan. Jangan mentang-mentang kamu itu merdeka, terus seenaknya sendiri, kebablasan, seenak udahmu sendiri. Padahal, sebentar, jangan ngomong dulu, aku belum selesai ngomong. Padahal, kalau kamu itu merdeka, kemerdekaan kamu dibatasi oleh kemerdekaan-kemerdekaan lain milik saudara-saudaramu yang ada di lingkungan kamu, yang sama merdekanya dengan kamu. Walhasil, kalau kamu itu merdeka, itu artinya kamu tidak merdeka. Mengerti? Ngerti? Cucuku tidak menjawab. Ngerti? Tidak. Nah, dengan kamu bilang tidak, itu artinya kamu orang yang merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani kapan saja bilang tidak. Di layar televisi, sang saka telah dikerek, diiringi lagu Indonesia Raya.
Aku jadi merinding. Aku terlempar ke dalam masa revolusi. Ketika aku pergi ke hutan, bersembunyi di balik ketiak-ketiak bukit, mencegah konvoi tentara kolonial, menghancurkan jembatan, malam-malam mengendap-endap ke kota, menyusup ke tangki militer kolonial untuk mencuri senjata. Tapi kami semuanya disergap karena ada pengkhianatan. Kami lari. Dan kakiku tertembak. Kami semuanya jatuh ke dalam sumur tua. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Sang Saka telah naik ke puncak tiang. Anggun perkasa. Aku telah turut, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Hingga kakiku pincang, hingga sekarang. Tapi sama sekali tidak ada rasa menyesal. Jadi betul kek, kita sudah merdeka. Pada masa kemerdekaan, aku letakkan senjataku. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai pada suatu saat, ada yang memfitnahku, mengatakan aku pengkhianat. Ketika dulu kami disekap, aku diperkarakan, dan aku dipenjara selama 5 tahun. Di dalam penjara, akhirnya aku sadar, orang yang memfitnahku itulah pengkhianat yang sebenarnya. Setelah aku bebas, aku cari dia di kota. Tapi ternyata dia sudah menjadi seorang pejabat yang sangat dicintai masyarakat. Dia tahu aku datang. Dia menyuruh orang untuk memberangusku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanyalah orang biasa yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku melarikan diri. Aku menghilang. Aku menjerit. Aku menangis di dalam batin. Kalau kita sudah merdeka kek, kenapa kakek menangis? Aku terkejut
Cepat-cepat aku seka air mataku. Kemudian, ku gayung tangan cucuku, lalu ku tutup mulutnya. Cucuku, kakek menangis karena kita sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka yang berani menangis dimanapun, kapanpun ia ingin menangis.